Kita pada hari ini mengenai melempar jumrah ya, atau melempar jamrah, tentu dengan filosofi-filosofi yang biasanya diungkap oleh ulama-ulama terdahulu ataukah para pemimpin Islam, bahwa melempar jumrah itu juga adalah bagian dari kewajiban haji. Ada yang berpendapat bahwa itu boleh dijamak ya, kalau misalnya hari nahar tidak sempat, sakit dan macam-macamnya, itu bisa di hari tasyrik ya. Jadi ada 4 hari rangkaian dalam melempar jumrah. Nah, itu juga sangat dianjurkan pada hari pertama ataukah hari nahar itu. Hari nahar itu artinya hari di mana adanya penumpahan darah ataukah kurban yang biasanya terjadi di bulan Zulhijjah ya, ataukah pada saat selesai sholat Id biasanya kan orang memotong hewan kurban, dan itu masih boleh sampai hari tasyrik. Kalau misalnya hari raya Idul Adha itu tidak sempat ya, setelah sholat itu tidak sempat memotong hewan kurban, ataukah itu bisa di hari-hari tasyrik ya. Masih ada 3 hari setelah itu, ada tanggal 11, 12 sama 13 Zulhijjah itu ya. Nah, keempat hari itu dilarang untuk berpuasa. Kalau salah satu hadis dari Imam Muslim mengatakan bahwa hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum dan berzikir ya. Itu adalah hari-hari yang dilarang di dalam Islam untuk menunaikan ibadah puasa ya. Karena memang itu waktunya untuk menikmati hidangan ya, kurban bisa, ataukah makan, minum dan berzikir di 3 hari itu atau 4 hari dengan 10 Zulhijjah ya. Nah, ibadah-ibadah ini yang sangat penting sekali, karena satu-satunya momentum di mana telah terjadi perjumpaan umat manusia yang begitu banyak di Makkah ya, melakukan ibadah spiritual. Kemudian di situ juga hari untuk berkurban, dan disatukannya berbagai macam ibadah di hari itu, baik itu di 10 Zulhijjah termasuk sampai 13 Zulhijjah. Sehingga melaksanakan ibadah di hari-hari itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam pandangan kaum muslimin ya, karena adalah perpaduan di seluruh dunia, perpaduan satu ibadah yang dalam waktu-waktu itu ya. Nah, kemudian jumrah, ketika dalam keadaan sakit tidak bisa melempar jumrah atau tangannya tidak bisa digerakkan atau tidak bisa datang ke situ, itu bisa diwakilkan ya, atau bisa diwakilkan ke orang. Tetapi yang mewakili itu harus sebaiknya lebih dulu ya, lebih dulu melempar jumrah, kemudian diwakilkan itu. Cara mewakilkannya bisa membayar kepada orang tertentu ataukah tidak membayar ya. Kalau misalnya ada yang keluarga sendiri yang ingin membantu saudara atau teman, mau membantu tanpa dibayar, itu boleh saja. Atau kalau tidak ada, maka meminta bayaran itu juga boleh dilakukan ya, dengan membayar. Nah, mengapa kita harus melempar? Nah, pertanyaannya itu kan, mengapa harus melempar jumrah? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Mengapa orang jemaah haji harus melempar jumrah? Ya? Oke, ada yang mengatakan melempar setan ya. Ada lagi yang lain? Itu yang biasanya yang kita dengar, yang kita pelajari. Berapa kali melempar? 7 batu 21 batu. Iya. Terus 7 kali 3 tempat. Gimana? 3 tempat, batu 21. Iya, 3 tempat ya. Itu kemudian disebut sebagai jumrah ula, jumrah pertama. Itu sebenarnya adalah melempar itu adalah bagian daripada perlawanan manusia, ataukah melambangkan perlawanan manusia terhadap godaan awal kehidupan, fase-fase kehidupan manusia. Ada juga yang mengatakan ini adalah
gambaran perlawanan manusia terhadap godaan awal manusia kepada Adam dan Hawa gitu. Godaan apa itu? Kalau Nurholis Majid ya, Profesor Nurholis Majid mengatakan bahwa kisah Adam dan Hawa itu adalah melambangkan keserakahan manusia. Yang ada pada diri manusia itu ada ya, keserakahan. Ketika misalnya ayat Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa Allah menciptakan manusia ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha dalam Al-Quran itu Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari diri yang satu ya. Oke. Disebut sebagai min nafsi wahidah. Manusia diciptakan dari diri yang satu, dari Adam, kemudian diciptakan pasangannya Hawa ya. Ada yang mengatakan bahwa dari diri itu adalah sama-sama manusia ya. Tetapi di dalam simbol perjalanan Adam itu digoda ya. Ada larangan tuh. Sajaratul Huldi. Itu ada pohon. Ya, pohon itu adalah lambang yang dilarang oleh Allah ketika Adam itu diciptakan bersama istrinya boleh tinggal di dalam surga ya. Tetapi ada satu yang dilarang. Sajaratul Huldi, pohon huldi itu adalah pohon keabadian ataukah pohon sesuatu larangan. Tapi itu ternyata Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah itu. Ibaratnya begini, Anda dikasih surga ini ya, di dunia ini ya, Anda bebas ke negara manapun. Itu ibaratnya Adam. Seluruh dunia ini Anda bebas kemanapun. Adam, Hawa, kamu bebas makan apapun, kurma, buah, nanas, buah apa saja, makanan apa saja boleh. Tapi hanya satu yang dilarang. Bayangkan, hanya satu saja yang dilarang. Ya. Bayangkan, seluruh dunia ini dihalalkan oleh Adam dan Hawa, hanya satu yang dilarang. Yang dilarang inilah juga ingin dicoba. Itu menandakan bahwa manusia sebanyak apapun hartanya, kekuasaan yang dimiliki, itu tidak pernah puas. Ada keserakahan di dalam diri itu untuk memakan sesuatu yang bukan haknya, yang dilarang. Ya, Sajaratul Huldi itu artinya sesuatu yang terlarang, yang dilarang. Ya, mengapa dilarang? Karena bukan miliknya, bukan haknya, gitu. Tapi itu ternyata Adam dan Hawa tergoda oleh iblis tadi ya, bahwa itu hanya kamu belum nikmati aja itu gimana rasanya itu yang dilarang itu beda dari yang lain loh, gitu kan? Sama orang yang minum khamar itu, digoda sama temannya, kamu belum pernah cobakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, coba minum ini, itu godaan setan itu. Ya. Coba minum bir, minum apa saja yang memabukkan misalnya, itu sesuatu yang berbeda. Nah itu kan dilarang. Nah sama waktu Nabi mengatakan bahwa andaikan manusia itu diberikan satu lembah emas ya, satu lembah emas atau satu gunung emas, pasti dia menginginkan 2 gunung emas, 2 lembah emas atau 3 gunung emas. Betapa manusia tidak pernah cukup gitu ya, tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya gitu. Sama dengan Adam dan Hawa tadi, seluruhnya di dalam surga itu boleh, kecuali satu yang dilarang, dan dilarang itu pun juga dimakan ya. Dan ini sebenarnya adalah jumrah ula. Jumrah pertama adalah bagian daripada fase kehidupan awal manusia. Melempar itu artinya setelah kita berhaji, maka sifat-sifat kerakusan, ketamakan itu mestinya dihilangkan. Sejak dari itu ya. Sejak kita melakukan proses rangkaian haji sampai kita pulang ke tanah air, tidak boleh lagi ada sifat keserakahan yang ada dalam diri kita. Itu seidealnya gitu. Itu seidealnya ya. Paling idealnya haji itu seperti itu. Disebut sebagai haji mabrur, haji yang diterima, haji yang bermakna gitu. Jadi bukan sekedar perjalanan wisata, ya. Bukan sekedar perjalanan untuk ke sana dan ingin dipahami orang sebagai orang yang sudah berhaji, bukan. Tapi ada makna yang terdalam mestinya masuk di dalam jiwa kita itu ya. Itu fase awal. Jadi sifat kesombongan, sifat-sifat apa saja ya, egois. Kalau misalnya di dalam pendekatannya Ali Syariati ya, pendekatan dari Dr. Ali Syariati, bahwa ada 3 fase yang harus dilewati manusia
Yang pertama adalah fase dalam rangka pembebasan diri dari segi jenis penghambaan, termasuk suka mementingkan diri sendiri, egois. Ya, itu yang mesti dihilangkan di dalam melempar jumrah tadi. Fase yang kedua, mengapa kita melempar di fase yang kedua, yaitu fase mengatasi sifat kebinatangan. Itu yang kedua ya, mengapa 3 tempat tadi. Ya, kemudian ada namanya jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah. Ya, jumrah wusta itu fase kedua, membebaskan diri kita dari sifat kebinatangan. Gitu ya. Itu sebabnya salah satu makna dari penyembelihan hewan kurban itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat kebinatangan itu nggak tahu aturan, kemudian tidak tahu larangan, apa saja dikehendaki itu yang dikerjakan itu sifat kebinatangan, keserakahan gitu. Tidak tahu ini punya siapa, yang jelas ya makan saja gitu ya. Itu sebenarnya harus disembelih ya, sifat egoisme ya. Nah, kemudian kata Al-Syariti yang ketiga adalah fase di mana kita mengikuti makam Ibrahim, yaitu melaksanakan segala sesuatu karena Allah itu ya. Jadi ketika Ibrahim ingin menyembelih Ismail, itu kan bagian daripada ujian oleh Allah, apakah ia melakukannya itu dengan karena Allah ya, karena Allah, dan itu ternyata berhasil. Nah, orang yang sampai ke lemparan terakhir itu, kita membebaskan diri dari situ untuk masuk ke makam Ibrahim, yaitu melaksanakan ibadah karena Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya jumrah wusta itu tengah, kalau dalam perspektif lain melambangkan penolakan terhadap godaan saat berada di kehidupan atau pada fase karir, fase puncak karirnya itu. Maka kita mencoba menolak godaan saat berada di puncak-puncaknya itu. Di puncak prestasi Anda, puncak karir Anda, maka tentu sangat sekali godaan ya, banyak godaan. Bisa godaan karena harta, tahta, dan wanita ya. Bisa godaan apa saja itu ya. Dan itu yang banyak merusak para pejabat itu ketika sudah sampai ke puncak karir itu. Kalau bukan korupsi, ya ada simpanan di berbagai tempat ya, dan macam-macam. Banyak toko-toko yang sudah menjadi contoh ya, sudah menjadi contoh yang bisa kita renungkan bahwa betapa banyak orang yang sedang dalam fase-fase karir yang bagus tiba-tiba jatuh karirnya karena harta, baik itu korupsi atau penyelewengan harta atau apa saja. Yang kedua karena wanita ya, gitu, jatuh pada kedudukannya. Seperti misalnya mantan gubernur Jawa Barat kan, pada fase mestinya sudah masuk ke selanjutnya ke 01 Republik Indonesia, tapi mungkin gara-gara perempuan hancur gitu ya, hancur. Ridwan Kamil itu kan bisa saja maju lagi ke tahun ke depannya itu maju presiden, tapi kalau karena kasus-kasus yang berbelit-belit seperti itu juga bisa jatuh karirnya ya, karena itu. Kemudian penyimpanan harta dibagi ke siapa-siapa saja yang ditemukan itu ya. Ternyata ada yang mengatakan itu sebenarnya cuci uang ya, disimpan uangnya ke sini ke orang ini gitu ya. Nah, itu ada juga ya gitu ya. Jadi soal harta, kedudukan, dan itu bisa. Nah, orang yang berhaji itu seidealnya itu ya. Seidealnya sudah menghindari itu. Ya. Itu seidealnya. Oke. Sudah tidak terlalu tergoda lagi dengan penyelewengan harta ketika dia dalam puncak karir dia berhaji. Ada godaan-godaan perempuan, tidak terlalu tergoda lagi ya. Tidak terjerumus, kemudian kedudukan yang dijanjikan, kedudukan yang secara lompatannya cepat tapi tidak halal, itu sudah tidak boleh tergoda di situ. Itu mestinya begitu. Itu makna filosofis dari jumrah wusta atau jumrah tengah. Kemudian jumrah akabah atau jumrah terakhir itu melambangkan penolakan manusia terhadap godaan-godaan setan, godaan iblis dari fase akhir kehidupan kita. Ya, dari akhir hayat manusia. Nah, itu sampai akhir hayat atau sampai menua itu selalu berusaha ya terhindar dari berbagai godaan yang merusak. Itu sebenarnya adalah bagian daripada perenungan yang mendalam
pengerunan sufistik dan filosofis dari seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari rangkaian pertama sampai fase-fase terakhir tadi. Nah, setelah itu masuklah ke fase tahlul, yaitu artinya sesuatu yang dulunya dilarang itu sekarang dibolehkan. Misalnya pada saat ihram tidak boleh mencukur rambut, kemudian setelah tahallul itu sudah boleh mencukur rambut. Minimal 3 helai rambut. Ada banyak juga yang dibotaknya sampai habis rambutnya dicukur, itu boleh, itu bahkan lebih afdal, tetapi disunahkan minimal 3 lembar. Bisa, itu sudah bisa. Itu rangkaian-rangkaian yang di dalam prosesi haji itu. Nah, itu tentunya perlu dimaknai secara mendalam seluruh rangkaian-rangkaian sebelumnya ya, untuk sebagai bekal ke depannya ada rezekinya untuk naik ke tanah suci. Maka sebelum itu Anda harus banyak mempelajari makna-makna filosofis dari seluruh rangkaian ibadah itu, supaya betul-betul kita mendapatkan haji mabrur ya, haji yang diterima oleh Allah, dan haji yang memang dikehendaki maknanya itu apa, sehingga setelah pulang dari ke tanah suci membawa dampak yang luar biasa gitu, membawa dampak